dengan saya Sepri dari Prodi Ilmu Komunikasi Budaya semester 4. Dan narasumber kami yaitu perkenalkan, nama aku Brandon Maximilian Apolokita selaku Ketua dari Komisi Pemuda Wihara MKN Serpong. Perkenalkan juga, nama aku Hadi Dwi Wicaksono dari Komisi Pemuda selaku Koordinator Humas. Nama budaya semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini kita akan mewawancarai pemuda di Wihara MKN Serpong. Jadi hari ini kita bertujuan untuk mengkaji komunikasi antar budaya yang ada di wihara. Jadi kita boleh masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Koko, itu makna dalam komunikasi antar budaya yang ada di dalam kehidupan wihara itu seperti apa sih? Oke, jadi untuk makna dari komunikasi antar budaya itu di kehidupan wihara itu ya kita memahami berbagai background dari teman-teman kita, karena kan di sini itu kita juga banyak pemuda-pemuda itu gak cuma dari Jakarta Tangerang, namun juga ada dari berbagai daerah. Yaitu dari makna komunikasi antar budaya ini kita memahami gimana sih biasa mereka berkomunikasi di daerah-daerah mereka, biar pas kita lagi berbicara, lagi ngobrol sama mereka itu tidak menyinggung perasaan mereka, yaitu sesama nyaman gitu pas lagi berbicara, lagi ngobrol, lagi bercanda. Jadi itu tidak sampai hal-hal yang kita omongin, hal-hal yang kita bercandain itu sampai membuat mereka tersinggung, seperti itu. Jadi biar lebih efektif ya komunikasi. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua itu bahasa apa sih yang paling sering digunakan dalam kegiatan di wihara? Kalau untuk kegiatan di wihara sih paling sering itu bahasa Indonesia kalau dalam kegiatan sehari-harinya. Namun ada beberapa juga kalau misalkan lagi mereka ketemu sesama teman dari daerah, mungkin mereka bakal menggunakan bahasa daerah. Misalnya kalau dari Medan, mereka menggunakan bahasa Hokkien, atau mungkin kalau teman-teman ada yang dari Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau secara umum besarnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kebaktiannya kita di sini juga menggunakan 3 bahasa. Jadi itu ada bahasa Pali, itu di kebaktian mingguan, kemudian kita juga ada kebaktian dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk kebaktian dalam bahasa Indonesia ini kita adakan itu setiap minggu pertama di setiap bulannya. Kemudian kita juga ada kebaktian dalam bahasa Mandarin atau Liangkeng. Itu kita juga biasanya laksanakan di hari Minggu pagi, kemudian di malam check-in dan juga malam cap bumi. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Oke, baik selanjutnya. Untuk kegiatan kebudayaan apa aja sih yang mungkin diadakan di wihara? Di wihara ini khususnya ada cukup banyak kegiatan. Yang paling pertama mungkin kegiatan spiritual. Kita ada kebaktian mingguan yang diadain setiap hari Minggu di jam 10 sampai jam 12. Terus tadi juga sempat dikatakan oleh Hadi juga ada kebaktian Liangkeng yang diadain di Minggu pagi. Jadi di jam 8.30 sampai 9.30 itu ada kebaktian Liangkengnya dulu. Terus sebenarnya di luar spiritual juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti ada juga komunitas tenis meja, terus ada komunitas yoga, komunitas meditasi juga. Jadi ada banyak aktivitas, banyak kegiatan-kegiatan mau spiritual maupun aktivitas di luar spiritual yang diadain di wihara sini. Selanjutnya, bagaimana cara wihara membangun rasa kebersamaan dan umat yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda? Karakter yang berbeda-beda sih agak sulit ya, soalnya satunya latar belakangnya juga menjadi faktor di mana mereka bisa saling berhubungan, apakah bisa komunikasi yang enak. Cuman sebagai prinsip-prinsip kita khususnya mungkin dari teman-teman daerah yang merantau ke sini atau mungkin kuliah di sini ingin mencari suatu keluarga atau mencari teman-teman yang bisa diajak berbaur, bisa diajak ngobrol, diajak pergi gitu. Jadi target utamanya mungkin khususnya di Komisi Pemuda Wihara MKN Serpong, kita mau memfasilitasi wadah itu. Jadi suatu wadah di mana bersifat berkekeluargaan dan bisa menerima umat dari daerah manapun.
Setelah kita menerima umatnya, bisa kita ajak untuk mengikut serta dalam kegiatan-kegiatan kita. Contohnya mungkin olahraga bersama atau mungkin hangout. Selain itu juga kita ada makan siang bersama di bawah, dan teman-teman umat dari berbagai daerah bisa berkumpul dan bisa makan bareng gitu. Jadi lebih ke membentuk suatu lingkungan di mana mereka bisa merasa, oh gue nyaman di sini, atau kayak gue diterima sebagai keluarga di wihara ini. Jadi mungkin fokus utama kita untuk dari membangun bersamanya, fokus utama kita mungkin membentuk lingkungan itu terlebih dahulu. Selanjutnya kita mau nanya, gimana sih wihara tuh menyampaikan nilai-nilai budayanya kepada masyarakat, misalnya melalui media sosial atau website? Ya khususnya di zaman sekarang banyak manfaat yang menggunakan sosial media, khususnya publikasi itu. Sebenarnya dari kami nggak beda jauh dari mungkin konten kreator atau mungkin influencer di Indonesia, di mana kontennya harus cukup menarik supaya bisa ditonton sama banyak orang lah. Cuman suatu tantangan atau challenge yang kita alami khususnya di wihara adalah kita harus membagikan informasi yang faktual. Jadi tidak membagikan misleading information. Dan kita bisa mencapai ini dengan bantuan upasaka pandita atau mungkin dari bantuan anggota sangha. Jadi misal ada informasi atau ilmu tentang agama Buddha yang ingin dibagikan di media sosial, kita pastikan terlebih dahulu nih apakah informasi itu sebenarnya sudah tepat atau belum. Jadi kita cross check, kita minta bantuannya untuk tolong mengecek penulisannya dan ilmu-ilmunya apakah yang sesuai dengan ajaran di agama Buddha atau tidak. Jadi itu mungkin salah satu fokus kita kalau mau melakukan promosi di sosial media. Selain mungkin kontennya harus menarik, dari segi ilmunya juga harus sangat-sangat diperhatikan. Lalu yang selanjutnya, ini pertanyaan terakhir, itu menurut Koko, apa tantangan terbesar yang dihadapi pengurus wihara dalam menjaga keharmonisan budaya di lingkungan wihara? Oke, mungkin kalau untuk tantangan terbesar sama mungkin kalian di organisasi manapun yang ada, kayak mungkin di organisasi kampus atau organisasi lainnya, yang paling sering dan paling sulit itu mungkin adalah di miskomunikasi. Karena kan bagaimana orang menyampaikan pasti kan berbeda ya, setiap orang mereka cara penyampaian pesan itu berbeda-beda, dan cara orang lain untuk menangkapnya itu juga berbeda-beda. Jadi untuk tantangan terbesar sih di sana yaitu di miskomunikasi yang pasti terjadi di mana-mana, dan kita pun di sini juga sering beberapa kali ada terjadi, dan kita pun juga untuk ngatasin itu ya kita lebih ngepahamin lagi nih, masih ragu sama apa yang dijelasinnya, kita tanya lagi kepada mereka. Jadi itu biar area miskomunikasinya itu informasi abu-abunya ini jelas nih, maknanya itu jelas yang ingin disampaikannya. Jadi itu dari pihak A, dia mau misalnya Brandon nih, dia mau ngajak aku pergi main, tapi aku kirain itu dia mau ngajak aku pergi nonton. Jadi aku ngepasin lagi nih, jadi kita mau main atau nonton, seperti itu contohnya. Dan dalam wihara pun kami juga sama, ketika misalnya kita lagi rapat kepengurusan, mungkin ada beberapa yang kita bingung. Nah di sana kita tetap open kepada forum untuk saling bertanyakan, untuk biar clear gitu. Jadi kita di kepengurusan pun kita pun juga tersuara dengan semua divisi. Jadi itu enggak pegang kebaktian doang, tapi mereka juga tahu kayak mungkin media butuh sesuatu gitu, atau saling membantu. Jadi saat kita di kepengurusan ini saling membackup ibaratnya. Jadi itu kita bisa ibaratkan sebagai satu keluarga yang besar, yaitu kita saling membantu, saling tahu nih apa yang dibutuhkan dari mereka. Yaitu meskipun bingung, kita tanyakan lagi nih, gimana maksudnya, gimana ini, biar kita pun juga mau ngebantu nggak salah pas dibantuin itu. Jadi mungkin di situ sih untuk tantangan terbesar dan bagaimana cara menghadapi tantangannya itu. Itu dia yang bisa menjaga keharmonisan dalam kepengurusan pemuda di wihara ini. Iya. Mungkin buat nambahin juga, balik lagi yang tadi acara kebersamaan, nggak cuma umat atau mungkin
Di sini malah acara kebersamaan antar pengurus juga sangat penting untuk mencegah terjadinya gesekan-gesekan itu. Jadi untuk supaya transparan, tetap komunikasi yang jalan, harus ada acara-acara kebersamaan di mana pengurus itu bisa nyaman dengan satu sama lain. Ya sama kayak dikatakan tadi, kalau mungkin kita agak senggang untuk mengatakan sesuatu ke pengurus lain, itu bisa sangat-sangat rawan terjadi miskomunikasi.